Kalau kalau ada PopMe, apapun itu, yang dilakuin pasti jadi seru. Makanya mereka tap into pop culture, mereka ngomongin soal, humor, mereka ngomongin soal, nobar, mereka ngomongin soal mabar, mereka ngomongin soal e-sports, mereka yang kali ini ngomongin soal Squid Game yang terakhir, karena they stand for everything fun. Semua yang seru, semua hal dilakuin kalau bareng sama PopMe jadi seru, gitu. Sekarang kalau misalkan kita ngelihat dari, oke deh PopMe kan brand gede ya, udah pasti kalian mikir, "Oh pasti mereka udah tahu lah, stands for-nya apa." Tapi gimana kalau bisnisnya kecil gitu? Contohnya ini deh paling gampang, Jedai Hercules. Gampang banget ngelihat dari kontennya mereka sebenarnya apa yang they're trying to stand for. Ada yang bisa nebak nggak? Ini nggak usah ditebak sih sebenarnya sih, dari namanya aja udah ketahuan. Kuat. Betul, mereka ngomong soal kuat, mereka ngomong soal apa sih yang bikin jedai gue tuh beda dari jedai di jedai. Ini sayang sih yang nonton cowok semua ya, kalau kalian gak ada yang tahu jedai, gue sih berharap kalian tahu nih ya. Jedai itu loh ikat rambut yang jepitan badai gitu loh, yang kalau diuntel-untel di rambut, rambut cewek tuh flawless, cakep, pokoknya seksi udah di belakang gitu kan. Jedai Hercules, mereka selalu ngomong soal kuat. Mereka ngomong soal jedai mereka dibandingin sama claw-nya eagle lah, mereka ngomongin soal ini jedai yang gak jatuh-jatuh, yang gak pernah rusak, di Lindes Alphard aja mereka masih bertahan. And they stick true ke nama mereka, ke konten mereka, setiap konten mereka akan ngomongin hal yang sama, betapa kuatnya jedainya mereka. Gitu. Nah, ini yang tadi, apa ya, who you actually are, atau brand lo tuh sebenarnya brand apa? Brand lo tuh stand up for apa? Ini akan jadi anchor pertama lo ketika lo bikin konten. Apapun konten yang lo buat akan anchor down ke ini. Ini bakal affecting communication direction konten kalian, gimana kalian harus appear di social media atau di konten kalian yang lain. Ketika appear di sini, itu berarti dari sisi visual, dari sisi warna, dari sisi elemen yang kalian pakai, apakah kalian pakai fotografi, apakah kalian pakai Shutterstock, kalian pakai vektor, itu juga sebenarnya berpengaruh dari kalian tuh sebenarnya setup apa. How you should sound, apakah lo mau terdengar profesional di semua konten lo, contohnya kayak Dewa Web, atau lo mau kedengaran fun kayak temen, something more like PopMe dan Gojek, itu juga anchor down ke, again, who you actually are. Dan terakhir, what kind of message yang sebenarnya lo mau sampein. Apakah lo mau sampein hal yang seru aja, atau lo mau sampein sesuatu yang inspiratif. Itu semua akan kelihatan mislek nih, kalau nggak sejalan sama sebenarnya brand lo tuh brand apa. Gitu. Pertanyaan berikutnya kan pasti, terus gue tahu anchor gue dari mana gitu kan. Atau kalau misalkan anchor gue kelihatannya sama-sama aja nih sama brand lain, sebenarnya gue tahu brand yang gue punya nih biasa aja gitu kan. Nggak ada spesial-spesialnya, cuman emang orang-orang lagi pada nyariin aja. Dan dig deeper. Cari apa yang bikin brand kita tuh sebenarnya beda sama brand lain. Atau kalau lo mau personal branding, apa sih yang ngebedain gue sama teman-teman gue? Paling simple, yang masih gue pakai sampai sekarang, walaupun udah di agensi gue yang sekarang pun, kita punya framework sendiri, SWOT pegangan gue dulu dari kuliah sampai sekarang. Sesimpel cari tahu strength kita apa. Kalau misalkan strength kita, oke, strength gue kurang lebih sama yang lain. Weakness gue apa? Di area apa sih gue harus improve? Apakah brand gue, iya walaupun sama, tapi gue tahu secara harga brand gue lebih mahal, atau barang-barang gue stoknya nggak pernah bisa banyak. Okay, that's my weakness. Terus dari sisi opportunities apa? Opportunities yang gue lihat ketika brand gue ada di luar, disandingin sama brand-brand lain. Oke, produk gue agak lebih mahal, tapi sekarang orang opportunity-nya adalah orang kalau dikasih barang terlalu murah, mereka malah curiga sama kualitasnya. That's an opportunity gitu kan. Dan obstacles-nya apa? Oke, of course obstacle gue adalah ada banyak banget brand yang jauh lebih murah daripada gue gitu. Dan yang bisa jadi anchor lo sebenarnya adalah opportunities. Lo ngelihat harga lo lebih mahal. You might see it as a weakness, but at the same time kalau lo bandingin di luar sana, oh opportunities, orang ngelihat barang yang mahal itu premium. Dan anchor lo adalah the premiumness-nya itu. Ini sekedar contoh simpelnya. Gitu. Ini yang tadi gue jelasin, kalau nyari strength sebenarnya apa sih keunikan bisnis lo, experience yang lo punya yang mungkin lebih dari orang lain. Dari sisi weakness lo juga, apa sih yang sebenarnya bikin bisnis lo kok kurang, atau apa yang paling ngabisin energi, paling ngabisin waktu, paling ngabisin uang ketika kalian ngurusin bisnis kalian, atau brand kalian, atau bahkan personal branding kalian.
opportunities-nya kalian apa, dan threat-nya apa. Mungkin kalau ngeliat kayak gini, agak susah untuk dicerna, jadi gue mungkin akan masuk contoh aja. Ini brand yang dicintai dan dikenal sama sejuta umat, Indomie. Oke, when we try to see dari sisi strength gitu kan, Indomie punya keahlian cita rasa, produksi biayanya rendah sebenarnya, makanya harganya juga ikutan rendah, jangkauan distribusinya ada, dia ada di mana-mana, brandnya udah terkenal. Begitu juga dengan weakness-nya, tapi ada banyak banget brand mie instan sekarang, dan udah banyak banget inovasi rasa yang dibuat sama Indofood. Opportunities gue apa nih kalau gue jadi Indomie gitu kan? Oh, gue bisa bikin kolaborasi mungkin sama perusahaan yang punya produk sejenis, gue bisa ningkatin local pride karena gue merek mie instan pertama yang ada di Indonesia. Threat gue apa? Ada banyak persaingan sama kompetitor lain, baik iklan maupun inovasi rasa, produk dari produk rasa internasional sampai produk-produk yang udah lumayan sekarang jadi terkenal gitu kan. Kalau dilihat dari SWOT ini, kira-kira yang bisa kita jadiin anchor yang mana sih? Ada yang mau share mungkin di chat sebelum gue jelasin sedikit apa yang dilakukan sama Indomie sebenarnya? Nggak ada. Sounding ya kayaknya. Local pride. Ada yang jawab local pride? Yes. Betul. Kolaborasi juga ada. Kolaborasi juga ada. Jadi kalau dilihat sebenarnya kebaca kan anchor-nya di gue boleh bilang gue setuju banget sama jawaban lo kakak-kakak yang menjawab kolaborasi sama local pride. Ini sebenarnya sesuatu yang back then gue sama Debs juga kerjain. Kebetulan gue sama Debs kita dulu bantuin Indomie untuk beberapa campaign-nya mereka, dan memang yang mereka bajuin banget adalah kolaborasi, mulai dari kolaborasi sama Rich Brian, kolaborasi sama dulu tuh sama beberapa distro lokal, kita kolaborasi sama Starbucks, sama Good Step, kita bikin sama Citato, karena kita lihat kalau with collaboration kita bisa kelihatan beda dibandingin sama yang lain, karena yang lain belum nyampe ke sana. Bahkan kita dengan sengaja ketika kita kolaborasi, kita selalu kolaborasi sama brand-brand lokal atau artis Indonesia yang udah mendunia, karena yang mau kita naikin adalah local pride-nya. So that's the anchor yang diambil, dan setiap konten yang nanti dikeluarin sama Indomie, if you see, akan selalu ngomongin soal local pride, ngomongin soal gimana tuh kita bisa nemenin anak-anak Indonesia juga untuk maju, untuk nemenin anak-anak Indonesia juga gitu. Nah, next-nya masih panjang guys, kita masih punya 2 lagi nih. Kalau tadi baru sampai knowing who you are, yang berikutnya adalah knowing who you are talking to. Siapa sih sebenarnya target lo gitu kan? Lo ngomong sama siapa? Karena of course kalau lo ngomong sama yang tua, sama ngomong kalau target audiens lo lebih muda, bahasanya akan beda. Nah, kayak yang tadi gue bilang, it's only a content kalau itu punya audience kan. Jadi yang lo harus cari tahu adalah, lo sebenarnya bisnis lo atau brand lo, itu tuh ngomong ke siapa? Siapa yang jadi target lo? Biasanya mereka ada di mana? Apakah mereka biasanya tipe-tipe profesional yang sosial medianya tuh LinkedIn, atau mereka tipe dede-dede lucu yang kerjanya cuma buka TikTok sama Instagram Reels? Apa sih yang mereka biasanya cari di sekarang ini? Do they seek for trend, atau mereka tuh sebenarnya biasanya cari popularity, atau mereka cari skill sekarang, atau mereka sekarang lebih cari network? Kalau di internet tuh mereka sebenarnya cari apa sih? Cari hiburan kah, atau cari inspirasi? Joke kayak apa sih yang bisa bikin mereka ketawa? Apa yang menurut mereka ini kayaknya enggak banget, atau ini harus di cancel? Cara mereka express themselves, mereka baca caption atau enggak? Ini adalah hal-hal tentang audiens kita yang harus kita cari tahu kalau memang kita mau bikin konten yang works dan ngomong ke mereka. Nah, caranya gimana sih sebenarnya untuk bisa tahu audience behavior kita? Mau nggak mau riset. Riset, baca, cari tahu, tanya, interview. Ada banyak banget sekarang yang buka platform yang buka report-report juga tentang audience behavior dari Global Web Index. We Are Social selalu setiap tahun ngeluarin report digital di banyak negara dari world, Asia Tenggara, sampai ke Indonesia, very spesifik sampai ke ada berapa banyak pengguna Facebook sekarang, pengguna Instagram ada berapa banyak, apakah sekarang Instagram ditinggalin atau enggak. Satu orang biasanya tuh punya berapa banyak account di Instagram. We Are Social selalu punya. Facebook Audience Insight ini juga sesuatu yang bisa kita pakai kalau kita mau ngelihat ada berapa banyak sih orang-orang bisa kita capai lewat konten kita. Online survey, ngobrol sama teman kita, Jakpat Blog
Jakpad adalah salah satu blog gratis yang lo bisa lihat juga konten-kontennya untuk tahu sebenarnya audience behavior sekarang seperti apa. Atau bahkan ketika audience lo adalah ibu atau bapak atau parents, you can always go to the Asian parent, mereka selalu ngeluarin report juga. Ini adalah contoh contoh yang lumayan kompleks dari gimana sih cara lo bisa mapping audience lo gitu kan. Audience is not always about male or female, 25 sampai 44, gue bisa kira-kira lah ya mereka tinggalnya di daerah Jakarta, belum punya keluarga. But when you say something around audience gitu kan, itu tuh bisa sampai sekompleks ini untuk lo bisa bener-bener ngeluarin konten yang sesuai sama audience lo. Contoh, ini adalah audience untuk untuk insurance company. Mereka umur 25 sampai 44, terus mereka sorry guys. Aus juga gila gue ngomong panjang. Mereka juga rely lebih banyak kalau ketika mau beli brand atau ketika mereka mau pakai insurance, lebih ngandalin word of mouth daripada baca. Mereka ngelihat kalau investment itu bukan nggak mau yang terlalu risky, mereka maunya yang low risk low return. Bahkan di sini sampai ke behavior mereka. Sosial media apa sih yang mereka pakai? Oh, ternyata mereka pakainya YouTube, mereka pakai Instagram, mereka pakai TikTok, dan mereka masih pakai Facebook forum. Their life story seperti apa? Apa sih FNT yang biasa mereka cari ketika mereka googling di sosial media? Ini semua nanti akan pengaruhin gimana caranya kita bisa bikin konten yang sesuai sama mereka. Ketika kita bikin ads, ketika kita mau nge-deploy ads kita, ads seperti apa sih yang cocok sama mereka, konten seperti apa yang engage sama mereka. Sekarang saatnya kita kuis nih. Kalau tadi udah ngomongin soal audience, gue cuma punya satu kuis pertanyaan doang. Ada yang bisa tebak nggak? The majority of audience yang nyari kulkas, nyari refrigerator, nge-googling refrigerator saat ini. Ini data terbaru yang gue dapetin. Siapa yang kira-kira profil kayak apa yang kerjaannya nyari tentang kulkas di Google? Oke, ini ada yang jawab juga di chat nih. Boleh. Ada yang bilang male 25 sampai 34. Terus ada yang bilang kayaknya A ya, yang A tuh yang banyak nih, female 25 34 parents. Mungkin mikirnya buat anak ya, banyak kan? Karena udah berkeluarga. Iya nih banyak kan milih ini ya, female ya. Yes. Ternyata sebenarnya data dari Google Insight paling terakhir yang paling banyak cari kulkas adalah male 25 sampai 34 not a parent. Karena mereka yang udah punya by logic gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang udah mulai siap untuk berkeluarga, mulai punya rumah sendiri, mulai isi rumah. And male is always biasanya nyiapin si sarangnya ini. Jadi it kind of change your perspective tentang audience itu tuh seperti apa sih sebenarnya konten, sebenarnya apa sih affinity-nya mereka atau apa sih hal yang mereka cari. Karena sebenarnya when you try to look back to data, ada banyak banget data yang nggak sesuai sama my first go to instinct. Pertama kali insting gue juga yang nyari kulkas, paling female 25 sampai 34, orang tua nyari buat anak. When it's actually not. So reading data is also very important kalau kita mau bikin konten. Cepet banget nih, Andri. Next-nya aja mungkin gue serahin langsung ke Debs untuk bahas yang Trinity terakhir nih. Oke, mungkin supaya Sasa bisa istirahat dulu ya, sakit minum dulu. Nah, mungkin gue lanjut juga nih untuk next-nya. Nah, mungkin untuk lanjut next-nya kita open with a question juga dulu nih. Kira-kira dalam beberapa waktu terakhir ini, kayak kira-kira during the past 1 month lah, kira-kira apa sih yang sebenarnya lagi diomongin sama orang-orang? Atau misalnya apa sih yang paling banyak konten kalian lihat di Instagram di restoran juga nyampe gitu. Oke. Kenapa Lintang? Oh, oke. Nah, oke, jadi halo guys, kedengeran nggak by the way? Kedengeran tadi emang agak nge-lag dulu sedikit. Maaf jadi insecure. Nah, ini banyak banget yang jawab Squid Game. Oke, kita lihat ya apakah betul, mungkin next slide aja betul. Kita
sering banget kan sekarang, bahkan nggak terlalu banyak kisi-kisi atau clue aja kalian semua jawabnya Squid Game gitu, kayak serentak lagi gitu banyak yang jawab. Nah itu tuh sebenarnya salah satu tren gitu, kayak tren itu kenapa sih gitu penting. Nah mungkin kalau di next slide kita kan suka bertanya-tanya gitu, sebenarnya kenapa sih Oke, mungkin bisa next dulu, kayaknya slide-nya ketukar. Cuman, oke, jadi sebenarnya ini pertanyaan, why trends are so important in developing digital content? Nah, kalau misalnya tadi di awal ada yang bilang content is king, mungkin kita harus trace back dikit gitu. Kenapa konten bisa jadi king-nya? Karena sebenarnya consumer is the king gitu. Jadi di saat consumers behavior itu berubah, otomatis marketing digital atau misalnya company itu harus mengikuti sama perubahan dari consumer sendiri gitu. Karena kalau misalnya kita nggak berubah, kita stay true, maksudnya kayak tetap mengikuti tren yang sebelumnya, itu nggak akan dikonsum lagi sama konsumer kita gitu. Jadi itulah kenapa kita itu harus mengikuti tren. Nah tadi itu sebenarnya ada contoh beberapa konten ini kan. Kita bisa lihat dari Squid Game itu kan sebenarnya banyak banget elemen yang ada gitu. Mungkin kalian ada yang lihat juga konten cookies dalgonanya, atau juga ada banyak yang soal kartu Squid Game ini nih gitu. Terus kalau misalnya kalian lihat setiap company atau setiap brand itu tuh ngeluarin konten yang tap into the same trend, tapi in a different angle juga gitu, mengikuti sama nature atau tujuan bisnis dari si brand itu sendiri. Jadi kayak di sini tuh ada yang dari BCA. BCA itu kan emang lagi ngomongin soal jaga keamanan, terus kayak kalau ada apa-apa hubungi aja ke consumer service-nya BCA. Atau juga ada di sini ada Blibli. Blibli itu lagi ada promo gitu karena mereka lagi ada double digit day. Nah, makanya mereka bilang nih ada kartu yang ngundang kalian buat dapetin banyak promo di double digit day gitu. Jadi sebenarnya ini hal yang menarik karena dari tren itu kalian bisa turunin ke brand kalian masing-masing gitu. Nah mungkin kita bisa next aja. Nah di sini bakal ada pertanyaan selanjutnya kan, kayak jadi gimana nih caranya kita sebagai marketer bisa keep up with the trends. Nah yang pertama itu media accounts. Mungkin nih hal yang paling mudah untuk kita ikuti gitu. Jadi kan kita sendiri masing-masing tuh punya interest kan. Nah, sama juga sama consumer kita, kayak tadi yang kata Sasa, misalnya ada yang hobinya tuh bola, atau ada consumer yang emang hobinya itu masak gitu. Nah, mungkin kita sebagai marketer itu juga harus ngikutin nih kira-kira di kalangan mereka tuh apa sih yang lagi ngetrend gitu. Terus di sini nih ada beberapa contoh, misalnya kayak media vokatif, itu kan media-media yang emang targetin atau khusus buat anak-anak yang masih muda gitu. Atau ada di sini The Finery Report, itu media yang emang fashion banget gitu anchor-nya gitu. Jadi di situ kita bisa tahu apa yang sebenarnya lagi dibicarakan sama consumer kita. Terus next-nya itu ada mega influencer. Nah, mega influencer ini juga bisa jadi salah satu acuan kita buat cari tahu apa yang sebenarnya lagi diomongin orang-orang. Apalagi kadang-kadang si mega influencer ini nih yang justru start the conversation gitu. Kayak waktu itu misalnya Arif Muhammad ngomongin soal iko-ikoyan gitu. Itu kan juga rame kan. Itu kayak salah satu tren yang tiba-tiba ada, kayak apaan coba iko-ikoyan gitu kan. Cuman ternyata kalau misalnya audiensnya dia tuh ternyata ngikutin, itu kayak giveaway gitu. Terus jadi salah satu tren tersendiri gitu. Jadi kalau memang audiens dari brand kalian itu ada di ranah itu, mungkin kalian bisa ngikutin si mega influencer ini. Terus yang ketiga itu ada community. Nah, di sini mungkin yang gue nggak tahu ya di sini ada yang bapak-bapak atau enggak, cuman kita mungkin akhir-akhir ini sering lihat juga ada bapak-bapak ID yang lagi naik banget. Nah, ini kan salah satu komunitas yang kita sebagai anak tuh ngerasa oke, ternyata bapak-bapak kayak gini ya gitu, kayak all of those that jokes banget yang ada di situ. Oke, kita jadi tahu ternyata trennya di bapak-bapak tuh apa gitu. Atau mungkin di sebelah itu ada, atau di sini kan ada juga yang di kiri itu tuh kayak orang-orang pecinta sneakers gitu. Nah, mereka tuh lagi nunggu-nunggu produk apa sih, atau ada kolaborasi sneakers apa sih sama
artis siapa gitu yang bisa kita jadi tahu tentang tren di komunitas itu. Terus next-nya itu ada kompetitor. Nah, kompetitor ini sebenarnya lebih ke tergantung nanti brand kalian sih. Jadi kayak misalnya brand kalian itu, let's say tadi contohnya Indomie gitu. Berarti kan kompetitornya ada mie sedap, terus habis gitu ada juga mungkin Lemonilo gitu. Nah, itu bisa diikutin juga supaya kita bisa keep up with the trends dan juga kita tahu apa yang lagi diomongin sama kompetitor kita. Oke. Nah, next-nya ini nih kita sedikit ngobrol kali ya. Jadi kita coba kasih contoh kasus nih. Misalnya audiens brand kita nih, kita punya brand, dia tuh Gen Z. Umurnya 15-25 tahun, terus dia itu masih anak-anak SMA akhir, atau enggak masih anak kuliahan, atau juga fresh graduates yang emang suka banget sama gaming, khususnya e-sports gitu. Nah, kira-kira nih, guys, kalau misalnya brand kalian ini, dari mana sih kalian bakal tahu tren-tren yang lagi diomongin sama mereka gitu? Mungkin bisa tulis saja di kolom chat. Tadi kan sempat ada Discord community. Itu benar banget, soalnya Discord kan emang salah satu aplikasi untuk gamers. TikTok banyak banget. Betul. YouTube, IG, ini banyak banget. Ini nih sebenarnya jawabannya betul. Kayak kalau misalnya kalau TikTok pun mungkin bisa lebih spesifik kita ngikutin tim e-sport yang lagi di Indonesia yang lagi gede banget, misalnya kayak RRQ atau EVOS gitu. Tren Twitter, Reddit ya. Nah, ini beberapa contoh ini kayak teman-teman udah pada nangkep ya maksudnya. Jadi kayak mungkin kalau KOL pun kita bisa ngikutin juga kayak Just No Limit, terus abis gitu banyak gitu community dan media portal lainnya. Oh, Friendster masih ada ya? Itu mungkin next-nya ini contoh juga, misalnya nih kalau millennial men, bapak-bapak yang family oriented, terus juga udah bekerja, kira-kira tuh akan ada di mana gitu. Nah kan kalau misalnya teman-teman di sini kan kayaknya kelihatan banyak jobnya Facebook, ini kan kayaknya lebih kayak channel-channel yang ada yang biasa dipakai sama bapak-bapak, which is true juga. Cuma mungkin kayak kita bisa juga kayak tadi bapak-bapak ID gitu, kita jadi tahu gitu kayak apa sih yang lagi diomongin sama komunitasnya. Nah, terus yang terakhir, kalau yang terakhir kita ada pilihannya nih, kayak kira-kira kalau misalnya ibu-ibu nih, terus mereka itu udah punya anak dan mereka itu memang harus mempersiapkan makanan untuk keluarganya gitu. Kira-kira apa yang bisa kalian ikutin untuk tahu tren-tren mereka gitu? Yami IDN, Kamal, Endes TV. Gak ada yang pilih Endes TV ya kalau yang di Slido. Kenapa? TV. Oke, udah lumayan juga sih. Mungkin kita next aja. Kita bisa lihat kalau sebenarnya tiga-tiganya ini pun tuh sebenarnya betul gitu. Karena kan tiga-tiganya itu yang dua adalah media dan yang satu lagi itu sebenarnya KOL atau influencer yang emang relate sama audiens si ibu-ibu itu gitu. Nah, mungkin ini adalah beberapa contoh aplikasi atau juga platform yang bisa kalian kalian bisa pakai untuk tahu tren-tren yang ada di Indonesia. Misalnya kalau Google Trends itu kan lebih in general gitu, sama juga kayak Twitter gitu. Karena kan kalau di Twitter ada Indonesian Trends juga yang bisa kalian ngeliatin. Di situ tuh banyak banget gitu yang bisa diikutin in general. Atau di TikTok juga sekarang karena udah mulai jadi salah satu aplikasi yang mulai menyaingi IG juga gitu. Jadi bisa kalian dapetin banyak di situ. Oke, nah next-nya ini ada video case study untuk kalian tonton dulu, mungkin bisa di-play aja, Sa. Belum share sound ya, Sasa ya, kalau memang ada suaranya. Sorry, kenapa? Gak Nggak ada kedengeran ya? suara, emang nggak ada suaranya ya, Sa? Wait ya.
Klik more, habis itu share some. Oops, sorry. Oke, aku ulang dikit ya. Oke. Oke, nah ini kan kalian udah sempat nonton case study-nya, terus tadi kan juga udah dari awal Sasa udah jelasin dari Holy Trinity-nya, dari yang pertama, yang kedua, terus yang ketiga, yang terakhir. Nah kira-kira mungkin ada teman-teman yang mau nembak nggak nih, coba-coba kira-kira dari video ini Holy Trinity-nya mereka nih apa nih gitu. Mungkin kalau yang mau tembak bisa chat aja nih di kolom chat. Ada nggak? I'm assuming masih pada ngetik ya. Keren banget katanya. Ya, bikin inovasi gitu ya sih, mantap. Betul. Betul. Mungkin mau di breakdown. Everyone is on Instagram. Iya. Mungkin kalau kita coba ambil take out-nya sedikit, kayak misalnya dari awal who you are-nya, mungkin kita bisa lihat kayak si Sonic ini kan drive-in restoran yang punya salah satu menunya itu milkshake yang lumayan oke gitu dari mereka. Nah, tapi gimana nih caranya supaya mereka bisa ngepromosin itu dan tingkatin itu di Instagram yang sebenarnya tuh belum terlalu tinggi gitu peminatnya. Nah, mereka tuh akhirnya cari tahu who are the audience yang mereka talking to gitu. Terus ternyata orang-orang di Instagram ini tuh memang tertarik sama konten-konten yang misalnya Instagramable gitu. Makanya mereka ganti juga produknya atau cara mereka mengemas kontennya pun dibikin lebih menarik dari biasanya. Kayak misalnya gelasnya jadi kotak gitu, atau nggak cuman yang bulat kayak biasanya gitu. Jadi disitulah konten mereka itu jadinya bisa lebih trending dan lebih relate ke audiensnya gitu. Mungkin saya juga mau nambahin nih another point take out-nya dari breakdown-nya. Iya, sebenarnya cuma nambahin dikit aja dari tadi yang Debs bilang. Ini adalah contoh campaign yang udah nerapin tiga-tiganya. Dari staying true to who they are, karena mereka Sonic, personality mereka juga fun, personality mereka juga very sweet kalau lihat, bahkan ini keluarannya dessert box. Jadi mereka stay true to itu, sekaligus mereka stay true ngelihat opportunity mereka kalau mereka bahkan bisa ngerubah nggak cuma milkshake dalam gelas, tapi mereka juga bisa, oke, sekarang gue sama aja nih, gue lebih kecil kalau dibandingin sama McDonald's, gue lebih kecil kalau dibandingin sama Taco Bell. What can I do supaya gue bisa bersaing sama brand-brand fast food gede kayak gitu. Jadi mereka ngeliat opportunities-nya, oke, gue mungkin bisa do something more on social media yang nggak bisa dilakuin sama brand kayak McDonald's dan yang lain. Itu dari who they are-nya. Next, mereka ngeliat who they are talking to, again tadi katanya Deborah, mereka ngeliat audience mereka tuh sebenarnya siapa sih. Yang biasanya konsumsi fast food itu kan memang
Satu, tapi dari sisi duit mereka udah punya duit sendiri karena supaya mereka bisa jadi purchase yang bikin keputusan purchase sendiri, tapi nggak bisa yang beli makanan sampai semahal itu untuk dimakan tiap hari. Berarti kan kalau dicek kurang lebih around anak SMA, lulus kuliahan sampai ke kerjaan awal, sampai ke first jobbers. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya di sosial media. Mereka adalah orang-orang yang waktu itu cita-cita banget sama Instagram. Oke, dari opportunities gue mungkin bisa ngeganti sesuatu tentang produk gue supaya gue lebih in the market, gue targetin Instagram sebagai main channel gue karena disitulah tempat di mana orang-orang yang gue sasar lagi berada gitu kan. Terakhir tren, mereka manfaatin tren Instagram lagi naik-naiknya. Square is the news trend saat itu, jadi semua konten mereka dari konten, dari produk, mereka jump into the trend, mereka nggak setengah-setengah gitu ya bikin si campaign ini, jadi mereka benar-benar utilizing itu semua dan bikin si campaign Square Shakes ini yang as you guys can see juga, as a case tadi, dia gede banget mulai dari PR value-nya sampai ke conversion-nya juga, sampai ke orang-orang yang beli produk mereka. Gitu. Mungkin gue langsung bantu round it up aja kali ya, Debs ya. Jadi sebenarnya tuh round it up, tiba-tiba thank you aja gue. Itu to sum it all up, please remember the 3 first things yang kita harus lakuin untuk sebelum bikin konten. Dan 3 hal ini bukan yang kayak bisa lo pilih dan lo comot gitu kan. Sebenarnya lo harus ngelakuin 3-tiganya. Mulai dari cari tahu dulu sebenarnya oke, kekuatan dari brand gue tuh apa, gue tuh mau stands for apa. Yang kedua, who you are talking to, lu tuh sebenarnya ngomong sama siapa sih? Sebenarnya kenapa ini penting? Karena gue ngerasa kadang ada brand yang maksain gue pengen kelihatan, gue pengen masuk Reels, gue pengen masuk TikTok. Tapi audiens lo ada di situ atau enggak? Kalau ternyata audiens lo adalah bapak-bapak yang gaptek tapi punya duit gitu kan, maybe you should go more on, I don't know, Kompas, atau lo harus ke TV, daripada lo masuk ke Reels atau lo masuk ke TikTok. Tapi at the same time, kalau ketika lo memang nyasar anak muda, yang emang mereka selalu on the go, mereka selalu konten itu buat mereka sesuatu yang bisa mereka swipe dalam hitungan 2 detik sampai 3 detik, jangan sampai lo bikin konten yang panjang banget, atau lo justru taruhnya lo justru ngiklanin di TV atau di radio. Karena audiens lo nggak ada di situ, audiens lo adanya di Instagram atau di TikTok gitu kan. Lastly, what everyone talk about, ini kalau lo mau stay relevan, please follow the trend, please check trend saat ini tuh yang lagi naik tuh apa, and try to adapt it untuk sesuai juga sama lo siapa, sama audiens lo siapa. Jangan sampai tren yang lo ikutin juga nggak nyambung nih sama sebenarnya brand lo tuh apa gitu. So these are the holy trinity yang harus lo lakukan sebelum lo bikin konten. And I think that's it. Kita kembaliin langsung ke Kakak Lintang. Silakan Kakak Lintang. Boleh nggak sih, Dep dan Sasa, sebelum kalian meninggalkan ruangan ini, aku meminta penutup dari kalian gitu. Kayak mungkin Jujur kita baru motivasi. janjian. Ini siapa nih? Kita Ya, baru si penutup. Berdua aja. Nggak apa sih yang tiba-tiba muncul aja atau pops up in your mind gitu. Kayak apa sih? Maksudnya kayak petua apa sih yang mau kalian kasih untuk teman-teman yang mau buat konten gitu atau branding untuk bisnisnya? Atau mungkin kayak mau promosi lebih lanjut tentang Ogilvy bisa kemana kayak gitu atau diri sendiri gitu. Hubungi nomor ini. Oke, silakan Dep dan Sasa, jangan malu-malu. Gue sebenarnya kalau dari gue nanti mungkin dari Deb bisa nambahin, bikin konten tuh susah. Gue tahu banget bikin konten itu susah. Gue yang udah 2 tahun harus bikin konten ngerasa masih struggle every time, tapi the more you create the content, the more you see your audience, at the end of the day tiba-tiba itu konten akan jadi aja. Jadi kayak usaha aja guys. Jujur banget nih gue. Jujur. Yang penting adalah konsistensi gitu. Kalau bikin konten itu mah. If you able to make content every month, entah buat diri lo sendiri, entah buat brand lo, entah buat kerjaan lo, give yourself a pat in the back. You guys are doing a hard job. Jadi kayak don't belittle konten yang lo lagi bikin sekarang. Dari Dep gimana Dep pertamanya? Jangan cuma nyetel doang nih. Tadi kan, jadi terus dijalanin aja. Maksudnya susah, mungkin awal-awal seru nih, semangat gitu, terus pas udah mulai tengah-tengah kayak aduh kok konten gue gini aja, terus gue udah bikin susah-susah kok nggak ada yang komen, kok yang like dikit, kok yang share dikit gitu. Nah tapi itu namanya juga proses, jadi dijalanin aja, nanti pasti ada. Kalau lama-lama dijalanin makin ketemu enaknya di mana gitu kan, kayak oh ternyata audiens gue gini nih, terus lama-lama akan ada momentumnya aja yang bikin kalian kayak
terbayarkan lah semuanya gitu usaha kalian. Jadi agak sedikit curhat ya DP tadi ya. Semangat, guys. Semangat Ini guys. pada Jangan curhat pasti. pejuang konten ya. Pejuang konten nih kita nih. Pejuang konten klien. Oke, thank you Dav dan Sasa sekali lagi untuk kesempatannya. Aku personally mau say thank you dari Dewa Web karena sudah bersedia sharing-sharing dengan teman-teman Dewa Talks malam ini. Dan tadi teman-teman juga udah pada chat kayak thank you, makasih sharingnya, daging banget dan banyak banget komentar-komentar positif tentang Sasa dan Deborah terkait materi yang dibawakan dan jawaban-jawaban yang diberikan. Jadi thank you banget sekali lagi dan maaf kalau misalkan dari kami masih banyak kekurangan atau mungkin ada salah kata selama webinar berlangsung atau mungkin dari teman-teman nih Sasa dan Debo. Jadi jangan kapok ya kalau misalkan siapa tahu datang lagi gitu atau mungkin sharing-sharing lagi di Dewa Talks. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.